Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari yang mulia ini di tanggal 24 Ramadan kita ketemu di sini secara online dengan usulan kegiatan dari mahasiswa proteksi tanaman lintas strata untuk diskusi mengenai trap barrier system. Izinkan saya share screen materi yang sudah saya siapkan. Baik. Sudah bisa dilihat ya, Mas Dian Reno? Bisa dilihat ya? Terlihat dengan jelas, Bapak. Baik. Materi ini sudah saya share, sudah saya bagi ke panitia. Silakan nanti panitia sampaikan kepada seluruh peserta diskusi. Semoga bisa mendapatkan ilmu. Prinsipnya kita berbagi. Kita berbagi ilmu. Saya belajar teori di IPB sekaligus praktek TBS dengan membimbing paling tidak ada 5 mahasiswa yang sudah saya bimbing ya. Di antaranya ada Hamdan, S2 PHT, ada Resti, ada Bubun, ada satu lagi Mbak Indah di UGM, mahasiswa UGM di Jogja. Presentasi ini, materinya ini juga saya dapatkan dari Pak Agus Anggara. Pak Agus Anggara itu dulu peneliti tikus di Balai Besar Padi, Sukamandi, Subang. Tapi sekarang setelah beliau Dr. IPB, Pak Agus Anggara menjadi Kepala Badan Pertanian di Pekanbaru, Riau. Gitu ya. Sudah tidak meneliti tikus lagi, tapi tetap berkecimpung di dunia pertanian. Sebelum itu saya sampaikan ini, mungkin ada yang sudah paham, terutama mahasiswa IPB, bahwa tikus telah menjadi hama padi di Pulau Jawa sejak sekitar abad 9. Ini abad 9 di mana relief Candi Borobudur menunjukkan adanya tanaman padi di bagian tengah ya yang diserang oleh tikus. Tikus ada di bagian bawah. Pangkal batang padi. Ini penggambarannya sudah ya. Tikus menyerang, menggigit pangkal batang, kemudian tanaman padinya roboh, kemudian bulir yang ada di atas dimakan oleh tikus. Dan kita paham tanaman padi zaman dulu itu belum kualitas unggul, tanam padinya tinggi-tinggi ya, 1 meter atau lebih. Kalau sekarang mungkin hanya setengah meter. Dengan demikian, penggambaran sudah pas dan sudah lama menjadi musuh petani sebagai hama penting pada tanaman padi. Kemudian nanti diikuti oleh penggarik batang padi dan terakhir barang coklat. 3 hama utama tanaman padi di Pulau Jawa dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Oke. Di sebelah kiri ada petani yang sedang duduk di saung, kemudian di bawahnya ada anjing. Kenapa anjing, bukan kucing? Karena anjing itu naluri sebagai predator tikus itu sudah lebih terbukti dibandingkan kucing. Naluri kucing, makan tikus, kenyang, diam. Naluri anjing, makan tikus juga, tapi begitu ada tikus lain yang lewat, anjing masih berburu. Jadi naluri berburu tikus, anjing jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kucing. Ya. Nanti akan kita bahas biological control untuk predator yang lain. Sebelah kanannya ada warga atas, warga bawah, di mana dulu masih Hindu dengan mengenal kasta, walaupun tidak sekuat pembagian kasta di India yang masih berlaku sampai saat ini. Di Indonesia sudah tidak ada lagi. Oke. Ini tadi sudah disinggung oleh Neng Ajeng, tapi saya sampaikan secara global saja, secara cepat bahwa tikus sawah sebagai penyebab kerusakan tanaman padi prapanen terbesar di Indonesia. Selain penggarik batang dan warna coklat. Pasca panen pun tikus juga masih bisa menyerang. Sementara penggarik batang warna coklat tidak bisa lagi. Di penyimpanan di gudang itu diambil alih oleh serangga hama gudang. Seperti Sitophilus, Tribolium, Rhizoberta, dan sebagainya ya. Itu sebagai hama gudang untuk padi atau beras. Dan serangan tikus
tikus di lapangan itu seluruh stadia, dari semai sampai panen. Dengan pengendalian yang ada saat ini relatif kurang berhasil, walaupun saya mencatat ya, ada satu integrated pest management terhadap tikus sawah di pertanian persawahan tanaman padi yang dikembangkan oleh Ditlin. Kalau ada staf Ditlin di sini mungkin bisa berbagi ya. Di mana waktu itu direkturnya adalah Pak Sata. Pak Sata Wiguna Santana, alumni HPT IPB, yang pernah menjadi direktur perlindungan tanaman pangan, sudah merekomendasikan integrasi keterpaduan berbagai teknik pengendalian tikus berdasarkan stadia pertumbuhan tanaman padi. Ya. Dari mulai sebelum tanam, kemudian persemaian, vegetatif awal, kemudian generatif, sampai menjelang panen dan pasca panen. Di sini tidak perlu saya sampaikan, langsung saja ke TBS. Tadi Neng Ajeng sudah sampaikan ya. Ini pengendalian mengikuti sifat ekobiologi, pendekatan ekologi, ecological approach dari naluri bergerak tikus untuk mencari makan, yaitu tanaman padi. Di mana TBS ini sudah terbukti efektif menangkap banyak tikus, efisien, akan harganya relatif murah dibandingkan tikus yang tertangkap, ramah lingkungan, tidak menggunakan racun, dapat dikombinasikan dengan teknik pengendalian tikus yang lain, dan sederhana, mudah dilakukan oleh siapapun, baik penelitian mahasiswa S1, S2, S3, kemudian praktisi, petani di lapangan, kemudian staf Kementan, Dinas Pertanian, dan sebagainya. Ribuan tikus dapat tertangkap. Ya. Terbukti di Subang, Compreng, beberapa tahun lalu, bimbingan saya, namanya Bubun, berhasil menangkap hampir 5.000 tikus sawah dalam satu musim tanam padi di Compreng, Subang. Oke. Ini juga sudah disampaikan oleh Neng Ajeng, saya ulas sedikit saja. Minimal ada pagar plastik, bubu perangkap, ini kita sebut multiple live trap, tangkap yang dapat menangkap beberapa tikus sekaligus, dan tanaman perangkap atau trap crop. Selanjutnya, pagar plastik, bisa plastik bening atau terpal berwarna, tadi Neng Ajeng menyinggung, diganti bahan lain yang tebal tapi bawahnya tidak dikasih air. Itu kalau ketinggiannya tidak cukup tinggi, tikus bisa lompat. Karena tikus bisa lompat di atas 50 cm, bahkan hampir 1 meter, tikus bisa lompat kalau alasnya itu tanah kering. Apalagi pakai ancang-ancang, lari. Itu tikus mudah sekali melompati suatu barrier. Di sini memang tinggi 50 cm cukup, tapi ada air. Sehingga tikus nggak bisa lompat, hanya bisa berenang. Kemudian ajir bambu, kemudian 1 bubu per sisi, tergantung luasan. Kalau luasannya sampai 100 kali 100, mungkin 1 bubu kurang. Paling nggak 2 atau 3 bubu per sisi TBS. Ini bubunya, multiple live trap dengan bahan ram kawat. Nah, ini juga nanti akan kita bahas. Bahan harus kuat. Kalau nggak kuat, apalagi dia kena hujan, kena panas, korosif, berkarat, mudah dijebol oleh tikus yang sudah masuk terperangkap di dalamnya. Oke. Dengan ukuran standar, ini saya beberapa kali beli bubu ini di Balai Besar Padi, BB Padi, Sukamandi, Subang. Harganya dulu 100, kemudian naik 125, sekarang sudah 150.000 per bubu. Ya. Ini dapat dimodifikasi dengan pemasangan pas di pagar plastik yang diberi lubang, disediakan pintu masuk. Di sisi depan ada corong perangkap dengan diameter 10 cm, pintu masuk tikus mengarah ke atas ya. Kemudian sampai di atas itu menyempit, tikus harus mendorong. Itu ada bagian yang kawat. Artinya tikus sudah masuk tidak bisa kembali, tidak bisa keluar. Ya. Kecuali tikus kecil.
Tikus kecil kalau dia mampu meraih pintu lorong masuk itu di bagian atas itu, dia bisa keluar karena ukuran tubuhnya masih kecil. Tapi tikus dewasa relatif tidak bisa keluar. Di sisi belakang ada pintu untuk mengeluarkan tikus. Dan yang ketiga, trap crop, yaitu tanaman padi yang umumnya ditanam 3 minggu lebih awal. Tadi yang Ajeng mengatakan bisa juga belakangan. Kalau lebih awal itu mengundang di awal pertumbuhan tanaman padi, sebelum yang tanahnya tanam. Sebelum lahan lain ditanam, tikus kita undang. Atau kalau kita tanam, kita setting TBS belakangan, itu mengundang setelah lahan padi di sekitarnya dipanen. Setelah lahan padi panen, maka tersisa TBS kita dengan padi yang ada di dalamnya juga akan mengundang. Gitu ya. Jadi bisa diletakkan di depan atau di belakang. Dengan ukuran petak 25-25 meter persegi atau 50-50 atau 100-100. Jadi maksimum itu 1 hektar. Yang dulu saudara Bubun lakukan di Compreng Subang itu sekitar 1,5 hektar. 1,5 hektar luas tanaman perangkap. Tapi yang Bubun lakukan di sekitarnya berah. Selama 1 musim tanam padi Bubun tanam, sekitarnya berah. Tidak ada tanaman lain. Itu bisa nangkap sampai ribuan tikus. Oke. Jadi tanaman padi dijadikan sebagai lur atau umpan. Bedanya dengan baitnya, kalau bait itu umpan tikus yang dimakan. Kalau lur, umpan untuk mengundang tikus. Kalau lur berdasarkan indera penciuman tikus, kalau bait berdasarkan indera perasa lidah tikus. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi sudah disampaikan juga oleh Neng Ajeng, setting TBS di lokasi serangan tikus yang tinggi, dekat habitat tikus sawah, itu bisa di tepi saluran irigasi, atau di sepanjang rel kereta api di Pulau Jawa itu, rel kereta melintas di jalur Pantura, terus Jakarta Cirebon sampai ke Semarang, Surabaya, atau ke selatan sampai Purwokerto, Jogja, dan seterusnya ya, itu menjadi sarana tikus bersarang. Dan juga dekat sumber air untuk mengaliri air di tepi pagar. Jadi jangan tanah kering, harus ada air. Biasanya kita letakkan di dekat petak terserang. Ini pengalaman sebelumnya ya, atau dekat habitat tikus. Dan ini settingnya. Oke. Dengan cara kerja sebagai berikut, ada yang disebut dengan halo effect. Halo effect itu adalah sekitar TBS dengan jari-jari atau dengan sisi-sisi seluas 400 kali 400. Kenapa 400? Karena pergerakan harian tikus yang dicatat di Pantura, ini Pantura selalu jadi acuan ya, karena di sana sangat tinggi serangan tikusnya. Jadi kalau pergerakan harian tikus 200 ke 4 arah mata angin ya, utara, selatan, timur, barat, menjadi 2 kali 200, 400. 400 kali 400 kalau bentuknya kubus ya, tidak lingkaran seperti ini. Kubus berarti 16 nolnya 4 atau 160.000 meter persegi atau kurang lebih 16 hektar. Dan bahkan bisa lebih lagi kalau lahan sekitarnya itu berah ya. Jadi pergerakan tikus itu antara 200 meter bisa sampai 700, bisa sampai 1000, bisa sampai 2000. Ini dicatat oleh teman-teman di BB Padi Subang. Mencapai 2000 meter atau 2 kilometer. Jadi kita bisa hitung halo efeknya sampai sekian hektar, lebih luas lagi. Oke. Nah, selama 1 musim tanam, TBS ini dapat menangkap tikus terus-menerus. Ya. Jadi yang di bawah itu terakhir penjelasannya, kalau pergerakan tikus mencapai 700 saja, berarti 2 kali 700, 1400, kali 1400, 196 hektar. Bisa dibulatkan menjadi 200 hektar. Kalau sampai 1000, apalagi 2000, bisa
meningkat lebih luas lagi. Halo efek melindungi areal yang ada tikusnya, karena tikus pasti mencari makan. Penciuman tikus juga cukup sensitif, dan pergerakan tikus sangat tinggi, mobile. Itu ya. Manfaat lain untuk penelitian, ini beberapa mahasiswa, tidak hanya di IPB ya, di perguruan tinggi yang lain saya lihat itu sudah banyak melakukan. Di Sumatera juga pasti ada ya, di USU, Andalas, Sriwijaya, Riau, dan sebagainya ya. Di Kalimantan juga, di Sulawesi juga, Sulawesi Selatan terutama ya, Sulawesi Tengah, Utara, dan seterusnya. Yang belum saya lihat mungkin di NTT, NTB, atau di Papua. Mungkin ada yang sudah melakukannya, nanti bisa share pengalaman di sini. Kemudian dengan modifikasi linear. Linear TBS. Ini mahasiswa bimbingan saya, satu di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, perbatasan antara padi dan sawit. Nah, ini menarik ini. Sawit diserang tikus, spesiesnya beda. Ratus Thiomanicus. Padi, tikusnya Ratus argentiventer. Tapi keduanya dapat kita trap sekaligus. Ya, nanti diidentifikasi mana yang lebih dominan. Ini penelitian saudari Resti, angkatan 50 berapa? Saya lupa tuh. Resti, anak Bogor. Ya, gambarnya di kanan bawah itu. Itu LTBS, linear TBS ya. Jadi dengan bentang plastik sekitar 120 meter, dipasang bubu berjarak 20 meter, dipasang di kedua sisi. Ini saudara Hamdan S2 PHT, sekarang ngambil S3-nya serangga. Tapi S2 aja dulu, tikus sawah di Indramayu dan Subang. Untuk LTBS di antara tanaman padi dengan habitat tikus. Dengan perkampungan penduduk atau dengan area yang bisa dijadikan sarang tikus. Seperti saluran irigasi atau rel kereta api. Gitu ya. Diharapkan tikus dari kedua sisi bisa masuk. Ya. Kalau dari arah sawah, ya, di sebelah atas itu, dia masuk di trap yang ada di bawah. Sebaliknya, dari habitat tikus di sebelah bawah itu, baik tepi kampung, tanggul irigasi, tanggul jalan, pematang besar, saluran pembuangan, drainase, dan sebagainya, tikusnya melipir di sisi bawah, masuk ke bubu yang di atas. Bubu yang ada di sisi sawah. Jelas ya? Dan ini kita bisa mempelajari pola pergerakan tikus dari habitatnya ke sawah, dari rumahnya ke tempat mencari makan. Ini kalau saya ibaratkan pekerja melaju dari tinggalnya di Bogor, kerjanya di Jakarta. Setiap pagi dia pasti ke Jakarta, terutama naik KRL dari stasiun Bogor menuju ke Jakarta, menuju ke Depok, Cawang, dan seterusnya sampai ke stasiun kota Jakarta. Maghrib balik lagi dari Jakarta menuju ke Bogor. Ini kurang lebih perilakunya sama dengan tikus dari habitatnya ke sawah dan sebaliknya. Dan dapat menurunkan tikus pelopor di persemaian. Ini ada datanya tapi tidak perlu saya sampaikan, terlalu lama nanti. Ini adalah pola tangkapan tikus selama pertanaman padi. Puncaknya ada di tengah. Dan ini terbukti dari beberapa penelitian mahasiswa IPB, polanya seperti ini. Awalnya rendah, makin lama makin tinggi, sampai maksimum tillering, anakan maksimum, dan bunting. Padi bunting. Setelah itu, padi terus tumbuh fase generatif, tapi tangkapan berkurang. Karena tikus mulai bunting dan mulai beranak, kurang aktif, terutama yang betina ya, ada di dalam sarang. Setelah periode puncak, biasanya yang jantan lebih banyak ketangkap. Oke. Ini gambaran untuk migrasi tikus musiman. Ya. Dari Jakarta ke arah Cirebon, ini jalur non-tol. Di selatan itu ada Balitpa, BB Padi. Di utara ada Sanghyang Sri, benih. Ya. Di bawahnya, di gorong-gorong, itu dipasang bubu yang warnanya kuning, kotak kuning. Ya.
Dan selama sekian hari, itu sudah lama sekali ya, 95, 96, 97, tapi masih cukup relevan sampai sekarang pun, tangkapannya mencapai 10 sampai 26 ribu. Selama periode waktu kalau kita hitung itu kurang lebih hanya 20-an hari ya. 20-an hari tidak sampai sebulan. Menangkap sekian ribu tikus yang migrasi. Artinya kalau di Balitpa panen, di Sangyang Sri masih ada padi, tikus bergerak ke arah utara. Sebaliknya, kalau di Sangyang Sri sudah panen, di Balitpa belum, dia bergerak ke arah selatan. Ini migrasi musiman. Selalu terjadi dengan tangkapan, Anda bisa lihat di bubu. Satu bubu itu umumnya rata-rata belasan ekor. Tapi puncaknya info dari peneliti BB Padi bisa mencapai 40. Bisa dibayangkan ya. 40 tikus sawah dalam satu bubu. Satu bubu itu kurang lebih sebesar kaleng kerupuk. Kaleng kerupuk yang ada di warung-warung. Ya. Beberapa kelebihan. Satu, menyelamatkan panen. Karena populasi tikus turun secara signifikan. Dua, ramah lingkungan. Tidak ada racun. Ini kelebihannya, manfaatnya. Tiga, selektif. Sebagian besar, 90% lebih. Lebih dari 90% tikus. Tikusnya juga bervariasi, tikus sawah, tikus pohon, dan tikus rumah. Dengan dominasi tikus sawah paling besar. Nomor 2, tikus pohon. 3, tikus rumah. Selain itu juga bisa ketangkap hewan lainnya. Dari katak, ular, kadal, sampai burung. Bisa juga ketangkap. Biawak juga bisa, dan seterusnya. Dapat menangkap tikus sepanjang musim tanam. Dari awal tanam, dari persemaian sampai panen. Bahkan bisa dilanjutkan setelah panen. Di saat tidak ada tanaman padi, masih dibiarkan TBS itu, tentu saja dengan tanaman padi yang masih ada di dalam, untuk yang periode akhir. Settingnya akhir periode pertanaman padi. Dan tikus yang ditangkap bisa dimakan oleh ikan nila ya umumnya di situ, atau lele. Dimakan juga oleh bebek atau ternak yang lain. Kalau di Indochina ya, dimakan oleh manusia. Di Vietnam, Laos, Kamboja, sampai Thailand ya, kita lihat itu di sosmed, petani di sana sampai makan tikus sawah apalagi. Oke. Tapi ada beberapa kekurangan. Satu, biaya lebih mahal, terutama di awal setting ya, untuk alat dan bahan. Perlu keterampilan khusus. Nah, pada kemarin dan hari ini di Sukra, Desa Sumber Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, itu ada kelompok tani yang dibiayai oleh CSR dari PLN, itu bekerja sama dengan IPB dan memasang TBS, tapi saya juga minta bantuan Pak Ahmad. Pak Ahmad itu staf laboran atau teknisi di BB Padi, karena beliau dekat ya, Sukamandi Subang dengan Sukra Indramayu itu dekat, agak berbatasan ya. Yang ketiga, keamanan. Ini pengalaman dari teman-teman BB Padi. Awal meletakkan settingan ini, trapnya itu petani ngelihat ini buat apa gitu ya. Dulu ini udah lama sekali ya. Tapi begitu besoknya dilihat, wah ada tikus, wah ini bagus, ini bisa dipindahkan ke sawah saya gitu ya. Jadi trapnya diambil, tikusnya dikeluarin, dipakai di sawahnya. Oke. Dan pemeliharaan untuk plastik, untuk bambu ajir, untuk trap itu sendiri menjadi tanggung jawab bersama. Serta kalau nanam ini lebih awal, 3 minggu lebih awal, bisa terkendala, misalkan air belum ada, pengolahan tanah, tenaga kerjanya juga belum ada, atau sumber inokulum hama penyakit yang lain, apakah menggerek batang, warna coklat, kemudian penyakitnya Blus, Pyricularia oryzae, atau kresek, bakteri Xanthomonas oryzae. Okay. Ini intinya ada di sini ya. Saya paling nggak menganalisis ada 8, mungkin nanti bisa menambahkan ya.
teman-teman yang hadir di sini bisa menambahkan kesalahan penerapan TBS. Paling tidak ada 8 yang saya catat. 1, waktu, timing saat pemasangan. 2, lokasi, location. 3, bahan. 4, teknis, technical. 5, pemantauan atau monitoring. 6, pemeliharaan, maintenance. 7, analisis biaya manfaat, BC ratio. Dan 8, petani mengabaikan cara pengendalian yang lain. Oke. 1, timing. Biasanya memang TBS dipasang 3 minggu sebelum tanaman padi sekitarnya ditanam. Tujuannya memang sebagai lure, umpan, berdasarkan penciumannya, volatil, bau padi, dan ini yang diuji di Jogja. Mahasiswa UGM di sana dibimbing oleh pembimbingnya pertama dari HPT UGM, saya sebagai pembimbing kedua, namanya Mbak Indah. Itu menggunakan padi varietas yang wangi, beraroma, aromatik. Itu lebih mengundang tikus, varietas aromatik. Yang kedua, kalau TBS dipasang terlalu dini, terlalu lama berada di sawah, itu bisa rusak oleh faktor fisik ya, seperti kena angin atau diganggu oleh orang iseng. Itu mudah-mudahan tidak terjadi. Atau kalau terlambat itu artinya dipasang bersamaan dengan tanaman padi di sekitar. Itu relatif kurang mengundang karena tikus akan tersebar. Di saat tanaman padi ditanam oleh petani di sekitarnya, berarti TBS yang kita pasang kurang mengundang. Karena di sekitarnya juga sudah banyak tanaman padi. Ini maksudnya kita mengundang supaya terkonsentrasi, terpusat. Tikusnya ngumpul di TBS yang kita pasang. Sengaja ya. Ini di konsep ilmu hama kita mengenal ada teori push and pull. Adik-adik masih ingat ya. Push itu kita dorong. Kalau kita gunakan repellent. Pull kita tarik. Kalau kita gunakan trap dengan attractant berupa lure, gitu ya. Yang kedua, lokasi. Lokasi harus ditempatkan di daerah kronis endemis, di mana populasi tikus sangat tinggi, sehingga serangan tikus di tanaman padi sangat tinggi. Ini belajar melihat pengalaman musim-musim sebelumnya. Nah, ini yang di Sumber Adem Sukra Indramayu melihat tanaman padinya diserang di titik tersebut. Sehingga kemarin dipasang, dibantu oleh Pak Ahmad, teknisi BB Padi. Ya. Saya masih menggunakan kata-kata BB Padi ya, walaupun nama sekarang berubah ya. Karena sebagian penelitinya pindah ke BRIN, sebagian lagi masih ada di situ non-BRIN. Jadi namanya berubah, tapi saya lebih suka menggunakan BB Padi. Dulu namanya Balitpa. Oke. TBS dapat menangkap banyak tikus sawah, sehingga menurunkan populasi tikus secara signifikan dan efisien kalau pemasangannya tepat, lokasinya tepat di daerah kronis endemis. Ini bukan hanya di Jawa ya, pengalaman Pak Teddy. Pak Teddy itu teknisi yang sudah almarhum. Beliau sempat diminta oleh presiden sebelum ini, Pak Jokowi, untuk pasang TBS di Kalimantan. Mungkin kalau ada staf BB Padi ikutan, bisa ikut bercerita di sini ya. Di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah, pemasangan TBS. Yang 2C, air. Nah, air nggak boleh kelewat ini. Tadi Nek Ajeng sudah menyampaikan ya. Kalau nggak digenangi, tikus mampu lompat. Bahkan ada saksi mata mengatakan tikus nggak lompat, gendong-gendongan. Bisa bayangkan ya, seperti Panjat Pinang. Panjat Pinang di 17 Agustusan. Tikus juga bisa panjat pinang, tapi di sini panjat R+. Jadi gendong-gendongan yang paling atas bisa lompat. Bis sendiri belum pernah melihat kasus seperti itu. Oke. Yang ketiga, alat dan bahan. Material harus kuat, tahan lama minimal 1 musim tanam. Lebih bagus lagi kalau lebih ya, 2-3 musim tanam padi bisa digunakan. Dan ini harus kita perhitungkan harga plastik, harga bubuk, dan ajir. Kalau ajir sih tidak mahal ya. Kalau bubuk sekarang 150.000 per bubuk
Kalau plastik tergantung ketebalan, kualitas. Ya. Bahkan waktu saya ikut training pelatihan tikus di Los Baños, Filipina, sekitar tahun 2003-2004 ya. Awal saya lulus doktor, saya ikut training di Los Baños, Filipina, itu menggunakan apa? Seng. Bisa bayangkan ya, pagarnya seng. Itu sedemikian kuatnya, dan tetap bawahnya harus dialiri air. Kalau seng masih bisa berkarat ya, mungkin kalau logam yang tidak bisa berkarat, itu bahkan bisa lebih awet. Ya. Kuat, awet, tahan air. Oke. Yang keempat teknis. Teknis ini sangat penting. Harus posisinya harus fit. Dengan demikian, plastik nggak mudah sobek, kena angin. Juga nggak sobek untuk digigit tikus. Ya. Tapi kalau nariknya terlalu kuat pun juga menjadikan terlalu tegang, menjadi mudah sobek. Gitu ya. Jadi memang harus pas, makanya harus pas di tengah-tengah. Tidak boleh terlalu kendor, tidak boleh terlalu kenceng. Harus pas supaya pegangan plastik ke ajir bambu itu pas dan tikus tidak bisa merusak. Angin juga tidak bisa merusak. Oke. Dan bambu atau kayu penahan bubu. Ya, tadi kalau di gambar yang saya tunjukkan, di alas bubu itu dikasih papan atau kayu. Dan di belakangnya ditahan oleh bambu atau kayu. Itu dudukannya harus pas. Karena pengalaman saya waktu di Compreng Subang, penelitian bubun, itu 1-2 tikus bisa lolos masuk. Gimana caranya? Dia dorong-dorong gitu. Bubu yang nempel ke plastik didorong. Ditekan sama tikusnya sehingga ada celah. Bisa bayangkan ya. Celah antara bubu dengan plastik. Harusnya kan nempel rapat. Tapi nggak dilem ya. Nempel rapat. Yang tidak ada celah yang membuat tikus tidak bisa masuk di antaranya. Tapi begitu bubu didorong dan penahannya tidak cukup kuat, akibatnya ada celah. Tikus masuk lewat situ. Dan alhamdulillah di situ pada waktu itu di sawahnya Kang Denny ya, Denny Nurhadiansyah itu alumni HPT 40. Di sana ada kepercayaannya namanya Kang Ujang, Mang Ujang. Mang Ujang tuh terampil itu. Jadi begitu kami ke sana, ada 1-2 tikus yang masuk, langsung dikejar. Kan kelihatan ya tikus berenang di tanaman padi yang masih awal fase vegetatif. Berenang langsung dikejar, ditangkap. Itu kalau adik-adik mahasiswa dijamin nggak akan bisa ya, sebalik sudah pengalaman. Oke. Yang kelima, monitoring. Monitoring ini menjadi penting. Artinya kalau ada tikus yang tertangkap, harus langsung diambil, dikeluarkan. Mau dimatikan, biasanya petani ngerendam ya. Bubu direndam di air irigasi sehingga tikusnya mati. Itu cukup menyiksa ya. Saya lihat di Compreng itu 1 menit, 2 menit, 3 menit diangkat, sebagian mati, sebagian masih hidup. Rendam lagi, tambah lagi, menit ke-4, ke-5, ke-6, angkat lagi. Sebagian besar mati, masih ada yang hidup. Itu dari sisi animal welfare, paham ya? Animal welfare atau kesejahteraan hewan itu termasuk penyiksaan. Harusnya nggak boleh. Tapi itu cara yang paling praktis yang petani lakukan untuk membunuh, mematikan tikus. Ya. Kalau cara lain di kampus pakai kloroform atau nggak punya, mahal harganya gitu ya. Atau kalau mau langsung dipukul juga susah di dalam bubu gitu ya. Akhirnya direndam air irigasi gitu ya. Kalau buat saya sedang ada penelitian bisa saya bawa ke Bogor untuk diteliti di IPB. Hewan lain bisa katak, burung, kadal, ular, biawak atau yang lainnya dengan jumlah hanya kecil, sedikit saja, kurang dari 10%. Kepiting juga sering. Dan tikus yang tidak segera dikeluarkan berusaha meloloskan diri. Tikus gerak-gerakin ini. Pengalaman saya waktu itu di mana? Di Sulawesi Selatan. Bulukumba. Bulukumba waktu itu bukan TBS tapi Ricus vectora. Riset khusus vektor dan reservoir penyakit. Vektornya itu nyamuk, reservoirnya tikus dan kelelawar. Ini bukan punya Kementerian Pertanian, tapi Kementerian Kesehatan. Ya. Saya lihat sendiri, saya menjadi validator dengan beberapa peneliti BRIN dan perguruan tinggi dari ITB, UGM, Undip,
dan seterusnya ya. Saya lihat tikus masuk dalam trap itu pasti berusaha kabur ya, sehingga trapnya cemplung masuk ke sawah. Itu membuat tikus menjadi bisa kabur karena apa? Apakah bagian yang terendam itu menjadi lebih korosif, mudah digigiti oleh tikus dan seterusnya ya. Yang keenam, maintenance. Harus dicek setiap hari apakah plastiknya ada sobek. Kalau sobek ditambal. Apakah ajir bambu ada yang jatuh atau patah. Harus ditegakkan kembali. Apakah trapnya sudah berubah posisi. Bubu harus dikembalikan ke posisi semula. Dan apakah alat itu aman dari gangguan orang iseng atau orang yang jahat. Itu juga harus dicek setiap hari sebagai maintenance. Yang ketujuh, analisis biaya manfaat, BC ratio. Ini hubungannya dengan hitung-hitungan untung rugi. Jadi jangan sampai pembelian plastik, bubu, dan tanam padi itu lebih mahal daripada jumlah tikus yang tertangkap. Jumlah tikus itu dapat dihitung, Mas IPB saya ajari untuk menghitung ya. Jumlah tikus tertangkap dapat menghilangkan hasil berapa gram atau berapa kilogram gabah atau berapa rupiah dihitung per hektar. Jadi dapat dianalisis biaya dan manfaatnya. Dan yang terakhir, petani menjadi abai. Ini bukan cuma di padi ya, hampir semua budidaya tanaman. Petani yang sudah merasa nyaman, tidak ada serangan hama penyakit, cenderung mengabaikan. Sehingga dengan tiba-tiba hama penyakit apa saja, serangga, tikus, keong, tungau, sampai penyakit ya, patogen cendawan, virus, bakteri, nematoda, itu bisa nyerang secara mendadak ya, karena petani mengabaikan. Dan yang paling bawah itu saya tekankan ya, minimal ada tiga konsep keberhasilan pengendalian tikus sawah atau semua hama pada semua pertanaman. Ini bisa adik-adik catat. Nomor satu, integrasi. Integrasi itu keterpaduan. Menggabungkan semua komponen pengendalian tikus. Dari sanitasi, kultur teknis, fisik mekanis, hayati, kimia, yang kompatibel kita padukan. Yang kedua, continue, keberlanjutan. Dengan cara monitor dan mengendalikan terus-menerus cara yang masuk hitungan. Dan yang ketiga, kebersamaan, gotong royong. Mengingat mobilitas tikus sangat tinggi. Kalau serangga hama, mungkin petani satu petak ya, dia punya setengah hektar, dia bisa mengendalikan sendiri. Tidak tergantung petani di sekitarnya. Tapi tikus mustahil. Harus dilakukan secara berkelompok, kelompok tani. Ini ibarat kita yang umat muslim ya, sedang ibadah saum, saya analogkan, integrasi itu kita melakukan semua ibadah. Dari sholat, saum, zakat, haji, dan seterusnya. Semua kita lakukan. Tidak boleh ada yang tinggal. Continue, terus-menerus. Setiap hari 5 kali sholat. Ditambah yang sunat-sunatnya, sholat sunnah. Dan kebersamaan, ini khusus untuk laki-laki. Ke masjid, musola, langgar. Jangan sholat sendiri-sendiri. Ya. Jadi zakat itu juga kebersamaan. Saum, Ramadan juga kebersamaan kita semua. Sampai haji, umroh. Ya, ini nyambung dengan kultum. Oke. Dan selanjutnya dalam pengendalian tikus, jangan dilihat berapa tikus yang mati, tapi berapa yang masih ada di lapangan. Selanjutnya ini saya sampaikan secara singkat saja. Mungkin penting buat adik-adik mahasiswa yang lain ya. Cara pengendalian tikus yang lain. Satu, agronomis atau budidaya. Rotasi, tanam serempak, jajar legowo, tumpang sari, trap crop, dan TBS. Ini tanam serempak, bisa di lahan terasering, dataran tinggi, bisa di hamparan, pantura. Sistem jajar legowo, bisa 21, atau 31, atau 41, atau 51. Setiap 2 baris, 1 baris dikosongkan. Ini tikus nggak suka ya, ada baris yang kosong. Tumpang sari untuk padi gogo, lahan kering. Surjan untuk padi sawah. Jadi padinya di bawah, ada airnya dan
palawija di pematang di atas. Ini tadi sudah kita bahas TBS. Fisik mekanis, penghalang, trap, itu masuk TBS ya. Berburu, mengusir, membakar. Ini petani di Pantura sudah terbiasa nih, membakar tikus dengan modif kompor. Biological control, reptil, aves, mamalia, reptil, ular, Diascoros. Aves, burung hantu, Tito alba, ya. Dan garangan Herpestes javanicus, jenis musang ya. Ini uniknya burung hantu sudah berhasil di kebun sawit diterapkan di padi sawah. Sebaliknya TBS yang sudah berhasil di padi sawah diterapkan di kebun sawit. Ya, ini masa bimbingan saya S2 PHT melakukannya di Belitung, Provinsi Babel. Yang lainnya kucing hutan Neophelis nebulosa, kobra naya-naya, burung hantu kecil itu otus. Otus itu burung hantu kecil yang umumnya makan serangga ya. Tidak makan tikus karena burung hantunya kecil, hanya 10 sampai 20 cm saja. Mungkin bisa makan anak tikus. Kalau tikus dewasa dia nggak mampu. Ini utamanya di kebun sawit dekat dengan hutan ya. Ini saya lihat sudah banyak gupon di sawah di Jawa. Dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sudah cukup banyak ya. Ini sangat baik untuk menambah keberhasilan pengendalian tikus sawah. Terakhir, chemical dengan menggunakan racun tikus. Aplikasi yang tepat bisa sebelum tanam, di persemaian, vegetatif, dan setelah panen. Generatif nggak boleh, karena generatif nggak ada gunanya. Tikus cenderung makan padi saat fase generatif. Daripada racun yang kita kasih. Peletakannya juga bisa di tepi pematang sawah, tengah sawah yang sudah kering, dan menggunakan bahan alami supaya tikus tidak curiga. Dengan bahan aktif, racun akut dan racun kronis, generasi 1 dan generasi 2, dengan umpan, serealia, hewan, dan dalam bentuk blok. Racun tikus siap pakai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya menunggu masukan dari mahasiswa, kemudian dari praktisi, petani, dan dari teman-teman Dinas Pertanian, penyuluh, pengamat, dan sebagainya. Terima kasih. Saya kembali lagi kepada Mas Dian Reno.